Salam jumpa kembali bersama Tutur Miring. Kali ini saya mau unboxing HT Mopeng UP82 ya. Sekaligus berbagi hal-hal penting, hal-hal mendasar yang perlu diketahui berkaitan dengan HP ini. HT ini maksudnya. Oke. Ini kita uji pakai ini. Ini saya sudah punya ini sebelumnya, BF88S. Jadi kedua HT ini belum bisa saling berkomunikasi karena frekuensi yang tersimpan pada BF888S ini belum terprogram pada HT UP82 ini. Sebagai pemula yang baru membeli HT UP82 ini dan mungkin sangat awam, mungkin belum tahu istilah-istilah dalam menu-menu yang tersimpan pada HT ini, belum tahu fungsi-fungsinya, mungkin juga belum tahu cara menyetingnya ya. Jadi sementara jumlah menu yang ada di HT ini lumayan banyak, ada sekitar 40-an menu di sini. 40-an menu, dan jika dipelajari satu persatu mungkin akan memakan waktu lama. Jadi pendapat saya sebaiknya pelajari dahulu beberapa menu yang paling mendasar, paling penting ya, menurut saya paling penting, dengan tujuan supaya sesegera mungkin kita bisa berkomunikasi dengan dengan HT lainnya. Dalam hal ini Mopeng BF888S. Sesegera mungkin, ini baru dibeli, secepat mungkin sudah kita bisa gunakan untuk berkomunikasi. Kalau mempelajari menu satu persatu saya pikir agak lama. Jadi sementara menu-menu yang lain itu menurut saya akan diketahui sendirinya nanti seiring waktu berjalan. Semakin lama kita memakai ini, mungkin semakin dikenali fungsi-fungsi menu yang lainnya. Nah, jadi di sini saya sudah persiapkan ini daftar menunya. Menurut saya yang penting untuk ini daftar menunya saya sudah siapkan. Jadi daftar menunya di sini yang sesegera mungkin harus kita kuasai. Menu ke-10 RDCS, menu ke-11 RCTCS, 12 13 itu ya CTCS, menu ke-27 memory channel ini untuk menyimpan, kemudian menu 28 untuk delete channel. Hanya 1 2 3 4 5 menu saja ini yang kita pelajari. Yang pertama delete channel. Ini perlu kita ketahui bahwa di sini kita harus masuk pada frekuensi mode. Frekuensi mode caranya matikan, tekan tahan menu, nyalakan. Nah, ini frekuensi mode. Disinilah kita menyetel dan menyimpan frekuensi pada channel-channel yang sudah tersedia di sini. Slotnya ada 128 channel. Ini ada 16 channel. Nah, yang di sini ada 16 channel, kita samakan dengan di sini. 16 channel. Kita bisa menyimpannya di HT ini, kita bisa menyimpannya di mana saja. Dalam tutorial ini saya akan menyimpannya di channel 1 sampai 16 juga biar sama. Ini 16 channel 1 sampai 16, ini juga 1 sampai 16. Sebenarnya bisa kita simpan di mana saja, kan ada 128 slot, bisa dari 1 sampai 127, terserah. Cuma di sini untuk kepentingan tutorial saja saya akan simpan di channel 1 sampai 16. Nah, caranya menyimpan itu, sebelum menyimpan kita harus memastikan channel 1 sampai 16 itu kosong. Jika sudah terisi, maka kita tidak bisa menyimpannya.
tidak bisa menimpahnya. Kita harus menghapusnya dulu. Menghapusnya di menu ke-28 ini. Ini menu 28 delete channel. Nah, cara masuk ke menu 28 untuk mendelete channel. Tekan menu di sini, menu 28. Nah, itu delete channel. Tekan menu lagi, perhatikan kursornya berpindah. Nah, ini menu 1. Ini CH002, CH003. Ini artinya slot ini atau channel 3 ini, aduh sebentar, ini ada yang masuk ini. Kalau ulang ya, menu 28, menu lagi. Nah, itu ini tombol navigasinya kita pakai yang ini ya, CH002. Itu kalau ada tulisan CH berarti channel ini, slot ini sudah ada channel yang tersimpan, sudah ada frekuensi yang tersimpan pada slot ini. Jadi ini sudah ada, ini juga sudah ada. Perhatikan situ 4 juga sudah ada. 5 tidak ada tulisan CH. Nah, kalau ada tulisan CH berarti sudah terisi. Ini kosong, di 6 juga kosong. Kita hapus dulu itu. Memorinya 01 sampai 3 itu sudah terisi, kita hapus dulu. Cara menghapusnya ini ya, channel 1. Cara menghapusnya tekan menu. Sudah, ini sebenarnya sudah terhapus. Menu lagi, masuk ke channel 2, menu lagi, menghapusnya, mengeksekusi penghapusannya dengan tekan menu. Nah, tulisan CH nya sudah hilang. Tekan menu lagi. Perhatikan saat ditekan menu ada kursor yang naik turun, berpindah naik turun di sini. Nah, kita naikkan lagi ke channel 3. Ini proses penghapusan ya. Menu untuk menghapus. Aduh, menu lagi. Kita kembali dulu. Menu 28. Menu lagi. 1 sudah terhapus, 2 sudah kosong juga terhapus, 3 sudah terhapus, 4. Cara hapusnya tekan menu. Sudah terhapus, menu lagi. Naikkan ke frekuensi 5, sudah kosong. 6 juga kosong sampai 16 ya. Ini ada, kita hapus. Menu lagi. Naik ke 10, kosong juga 11, kosong 12, 15, 16 kosong. Jadi channel 1 sampai 16 sudah kosong. Sekarang kita melangkah ke langkah berikutnya, yaitu mengisi channel. Nah, ini saat dibeli ada frekuensi defaultnya ini dari pabrikannya, ini bisa di download di internet tersebar. Cuma karena di sini ini bukan default lagi, frekuensi tersimpan antara channel 1 sampai 16 saya sudah sediakan di sini. Nah, ini daftar frekuensi untuk Baopeng yang ini ya, BF88S. Jadi ini sudah ada channel 1 sampai 16. Itu daftarnya. Itu RX, di sebelahnya TX, itu sama saja ya. Untuk yang Baopeng BF88S ini dia RX sama TX nya di sini sama. Jadi saya sudah tidak tulis lagi karena sama saja ini. Ya, untuk tune-nya di sini kita perhatikan ini angka. Ini frekuensi, ini untuk tune-nya, daftarnya. Caranya langsung saja. Ini masih di frekuensi mode ya. Frekuensi mode. Nah, channel 1. Channel 1 yaitu 461.15. Langsung saja saya ketikkan di sini. Langsung saja saya ketikkan di sini. 4 4 6 1 1 2 5. Ya, 461125. Kemudian menu 11. Ini menu 11. Perhatikan menu 11 itu pasangannya 13 ya. Ini kan ada RXX tune ini di daftar lain biasanya mereka tulis di situ seperti di gambar itu ya.
lengkapnya bisa dilihat sendiri, bisa di download di gambar itu di samping gambar sebelah itu biasa tulis seperti itu. Saya meringkasnya saja dengan penulisan seperti ini, semoga bisa dipahami ya perlahan-lahan. Nah, sudah tadi kan 4, 6, 1, 1, 2, 5. Nah, untuk setelan RxTx nya itu kan di sini 69,3. Nah, itu 69,3. Baik Rx atau TX nya itu 69,3 frekuensinya. Nah, di sini frekuensinya sudah dimasukkan. Tekan menu 11. Menu ke 11 maksudnya ya. Menu ke 11. Menu lagi. Nah, CTCS. Di situ off. Kita rubah menjadi di sini 69,3. 69.3. Kita ulang ya, menu 11 ya, sudah itu sudah aktif 11 ya. Menu lagi. Nah, switchnya di sini antara dua ini tombol itu. Kita switch sampai dapat 69,3. Oke, setelah dapat 69,3 tekan menu. Kemudian masuk ke menu ke 13. Menu ke 13. Menu lagi. Itu off, kita rubah jadi 69.3. Menu lagi. Exit. Jadi channel 1 sudah terisi. Sekarang kita lanjut ke channel 2. Channel 2 ya, kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Cara menyimpannya, tekan menu 27. Yang di sini ini menu 27. Memori channel. Sudah masuk ya menu 27, tekan menu lagi. Kita simpan di 1, berarti 001. Menu keluar. Jadi menu 1 sudah terisi di channel 1. Menu 1. Frekuensi di channel 1-nya yang di sini sudah tersimpan juga di sini. Lanjut. Channel 2. 4, 6, 1, 2, 2, 5. 4, 6, 1, 2, 5. Nah, di sini off ya, di sini off. Berarti langsung kita masuk ke menu 11. Menu lagi. Kita off kan itu 69,3 tadi kan. Off menu. Terus masuk ke menu 13. Menu lagi. Off kan. Menu. Masuk ke menu 27. Menu channel 2 002. Menu keluar. Jadi sudah 2 channel terisi di sini kan, 2 channel terisi. Jadi perhatikan, menu yang kita gunakan tadi adalah menu 11 dan 13. Itu pasangannya ya, 11 berpasangan dengan 13, 10 berpasangan dengan 12. Itu nanti sebentar. Yang jelas menu 11 berpasangan dengan menu 13. Itu kita samakan setelannya. Ini receive, ini transmit. 10, 11. Ini juga menu 10 sama menu 12 itu DCS. Di sini transmitnya, yang 10 receive-nya. Nah, itu ya. Sama menu ke-27. Menu delete sudah kita gunakan tadi di awal. Sekarang kita hanya main di menu 13 dan 11, kemudian 27 atau 10 dan 12 itu pasangannya, dan disimpan di menu 27. Sudah 2 channel. Sekarang masuk ke frekuensi yang ketiga. Untuk kita mengisi slot ketiga 461.325. Ketik saja langsung sini 461.325. Menu dia off juga kan, off juga. Jadi menu 11,
menu. Sudah off, sudah, biarkan off, menu saja langsung. Masuk ke menu ke-13. Sudah off juga, berarti langsung ke menu 27. Kita simpan ke 3. Menu 2, 3, menu exit. Dengan cara yang sama seperti ini, kita simpan ini antara 1 sampai 16 channel dengan cara yang sama. Nah, kita lihat di sini channel untuk channel 1 sampai channel 8 itu menggunakan ini frekuensi rendah ini 69,3. Di sini malah dibunuh off. Di sini juga 13, 114,8 itu seterusnya. Ini menggunakan channel 1 sampai 8 ini menggunakan menu ke 11 dan ke 13. Menu 11 dan menu 13 yang ini ya. Nah, jika ada yang seperti ini mulai dari channel ke-9 itu berbeda, dia seperti ini. Beda ya. Nomor 10 juga D051N, D125N, D1551. Nah, ini settingnya tidak di setting di channel 11 dan 13, tapi settingnya di menu, maksudnya menu 10 dan menu ke-12. Jadi pasangannya itu ya, menu 10, menu 12, menu 11, menu 13. Saya kasih contoh saja langsung. Untuk channel 9 461 925. Nah, ini D025N ya. Jadi jika tadi kita menyetelnya settingnya di 11 dan 13, sekarang kita masuk di menu 10. Menu 10, menu lagi, terus kita cari navigasinya sama. Ini juga yang digunakan ya, tombol itu segitiga itu atas, segitiga ke bawah itu navigasi. Itu yang 9 tadi ini kan. Nah, tadi kan sudah, ini sudah kembali lagi. Kalau dia 5 detik tanpa kita lakukan apa-apa pada menunya, langsung kembali ke ini. Kita ulang masuk di menu 10, menu lagi. Nah, itu kan masih off. Kita cari yang sama persis dengan ini. Menu 9 itu D025N. Ya itu sudah. Kan ini pilihannya di sini kan. Nah, kita cari yang tadi sudah D025N, menu lagi. D025N. Kita masuk ke menu 12. Menu lagi. D025N, menu lagi. Jadi itu ya pasangannya. Masuk ke menu 27. Nah, ini menu lagi. Kita simpan di channel 9 biar sama ya. 009. Menu exit. Nah, jadi sebenarnya di tutorial ini sampai sejauh ini kita sudah menyimpan, saya sudah menyimpan 1, 2, 3 dan 9. Yang saya simpan juga di slot 1, 2, 3 dan 9. Kita buktikan. Caranya matikan ini. Tekan tahan menu. Channel mode. Ini channel mode. Sekarang kita switch channelnya juga di sini ya. Switch channelnya di sini. Kita masuk ke channel 1. 2, 1. Nah, kalau di sini switchnya diputar saja di sini. Ini channel 1. Kita buktikan channel satunya itu yang aktif, channel 1 di atas ya. Otomatis ini PTT atas karena ada 2 PTT di sini. Atas bawah. Yang aktif di atas ya, kita segitiga ini aktif di atas ya, kita tekan PTT atas. Ini channel 1 kita buktikan. Nah, jadi keduanya sudah bisa mengirim dan menerima, bisa saling mengirim dan menerima. Apa kabarnya? Waduh, ada yang masih aktif rupanya itu. Kita ada teman aktif di ujung sana ya. Kita coba di channel 2. Ini juga kita switch ke channel 2.
kita coba. Nah, bisa saling mengirim dan menerima. Switch ke channel 3. 3. Ini. 3. Nah, bisa ya. Sudah saling bisa mengirim dan menerima. Kemudian kita coba yang channel 9. Channel 9 di sini. 9. Channel 9, ini juga channel 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita coba. Nah, sudah bisa mengirim dan menerima. Berhasil kan? Jadi yang perlu diperhatikan di sini, channel menu yang 10, menu ke-10, pasangannya menu ke-12. Jadi menu yang ke-13 ini pasangannya dengan 11-nya. Jadi kalau kita menyetel menu 10, kita sesuaikan juga di menu 12-nya. Kalau kita masuk di menu 11, 13-nya juga. Kita tidak bisa menyetel keempat-empatnya. Karena kalau kita menggunakan yang 10, ya pasangannya 13. Ini otomatis kita abaikan saja yang 12 dan 11, begitu juga sebaliknya. Jadi ini kaitannya dengan ini. Kalau yang ini biar di frekuensi bawaan Baupeng juga, ini yang BF888S itu dari bawaannya juga sama. Channel 1 sampai 8 itu tunnya seperti ini setelannya. Channel 9, 10 dia menggunakan setelan pada menu 10 dan 12 ya. Yang channel ini setelannya ini sampai 8 ini dia menggunakan menu 11 dan 13. Kalau yang ini sampai di sini dia menggunakan menu untuk settingnya ya, menggunakan menu 10 dan 12. Menyimpannya sama-sama di menu 27. Jadi hanya dengan memahami 5 menu ini, kita sudah bisa menyetel ini untuk saling berkomunikasi antar kedua HT ini. Nah, menu yang lainnya penting juga, bisa Anda pelajari belakangan sambil dipelajari sendiri. Tapi yang paling penting sudah bisa berkomunikasi. Kan itu tujuannya ya. Awalnya kita masa baru beli berminggu-minggu belum bisa digunakan kan, bagaimana namanya itu ya. Baiknya baru beli, meskipun kita awam, kita sama sekali tidak mengenal istilah-istilah, tapi sedapat mungkin kita sudah bisa berkomunikasi seperti itu ya, tujuan dari video ini. Oke, untuk lainnya ini sama seperti itu cara-caranya. Semoga Anda langsung bisa ya, segera bisa. Dan mungkin hanya itu saja kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Semoga tutorial ini benar-benar bermanfaat untuk yang awal masih pemula ya, Semoga bisa membantu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam.